MIPA 4 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 456 garis miring PID titik SUS garis miring 2024 garis miring PN titik 12 MIPA 4 atas nama terdakwa Abi Maulana dan Fahri Firdaus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penasehat hukum terdakwa telah menyerahkan eksepsi tertulis dan kami telah mempelajarinya. Sekarang kami akan mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum terkait eksepsi tersebut. Jaksa penuntut umum dipersilakan. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Setelah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa, kami berpendapat bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk membatalkan dakwaan. Dalam eksepsi, mereka menyebutkan bahwa identifikasi pelaku tidak akurat dan bahwa kondisi di tempat kejadian gelap, sehingga korban tidak bisa mengenali pelaku dengan jelas. Namun kami memiliki saksi yang melihat terdakwa di sekitar lokasi sebelum kejadian, dan ada bukti forensik yang mendukung dakwaan ini. Kami menolak seluruh eksepsi yang diajukan dan meminta sidang dilanjutkan. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa ingin memberikan tanggapan terhadap hal ini sebelum kami memutuskan? Terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menegaskan kembali bahwa pada malam kejadian kondisi sangat tidak memungkinkan untuk mengenali pelaku dengan jelas. Keterangan dari korban yang menyebutkan bahwa mereka mengenali klien kami didasarkan pada kesimpulan yang terburu-buru. Kami juga menemukan beberapa saksi yang bisa mendukung alibi klien kami, khususnya Abi yang berbeda di lokasi kejadian tersebut. Selain itu, Majelis Hakim, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa kekerasan fisik dilakukan oleh klien kami. Kami juga menolak klaim bahwa ada bukti forensik yang mengaitkan klien kami dengan peristiwa tersebut. Baik, setelah mendengar dari kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ini. Namun sebelum itu, saya ingin mendengar pandangan dari kedua hakim anggota. Silakan Hakim anggota 1 dan Hakim anggota 2. Terima kasih Majelis Hakim, saya telah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa. Berdasarkan bukti yang sudah kami terima sejauh ini, termasuk keterangan saksi dari jaksa penuntut umum, saya merasa bahwa klaim terkait identifikasi pelaku masih dapat diperdebatkan lebih lanjut dalam persidangan. Kami juga perlu mendengarkan lebih banyak kesaksian dari saksi tambahan dan melihat bukti forensik yang disebutkan oleh jaksa. Jadi, saya setuju agar kita melanjutkan sidang ini. Saya sependapat. Ada beberapa poin dalam eksepsi yang layak untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan kesaksian korban dan saksi lain melihat terdakwa di tempat kejadian. Saya rasa sidang ini harus dilanjutkan dan sebuah bukti perlu diperiksa lebih mendalam. Ya Majelis Hakim, kami akan memanggil saksi mata yang berada di tempat kejadian pada malam itu. Saat ini melihat terdakwa sebelum dan setelah peristiwa pembegalan terjadi. Silakan panggil saksi pertama. Saksi pertama bernama Niha. Silakan masuk ke ruang persidangan. Kepada kerohaniawan, dipersilakan menempatkan diri untuk melakukan pengambilan sumpah. Saudara Niha, silakan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, kerohaniawan dipersilakan kembali dan saudara Nia dipersilakan duduk. Saksi Niha, tolong ceritakan kepada Majelis Hakim apa yang Anda lihat pada malam kejadian. Malam itu ketika saya pulang bekerja, saya melintasi jalan yang sepi. Dan saya melihat dua orang pria yang saya kenali sebagai terdakwa, Fahri dan Abi, sedang berada di tepi jalan. Mereka tampak mencurigakan, dan tak lama setelah saya melewati mereka, saya mendengar teriakan seseorang minta tolong. Ketika saya menoleh, saya melihat mereka pergi menjauh dengan membawa sepeda motor korban. Saksi, apakah Anda yakin bahwa orang yang Anda lihat adalah klien kami? Bukankah kondisi malam itu gelap, seperti yang Anda katakan dalam pernyataan awal Anda? Ya betul, malam itu memang gelap. Tapi saya sudah mengenal Fahri dan Abi. Mereka sering terlihat di daerah itu. Jadi saya yakin dengan apa yang saya
yang dapat mendukung pernyataan Anda? Saya tidak melihat orang lain, tetapi saya yakin dengan apa yang saya lihat. Baik, terima kasih Saudara Liha. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah siap untuk mengajukan barang bukti? Ya Majelis Hakim, kami siap. Kami akan mengajukan barang bukti berupa sepeda motor milik korban dengan nomor polisi B123 FYJ dan sebuah pisau lipat yang ditemukan di dekat lokasi kejadian. Pisau ini kami yakini digunakan dalam tindak kekerasan terhadap korban. Barang bukti sudah disiapkan. Apakah barang-barang ini sudah diverifikasi oleh pihak kepolisian? Benar Majelis Hakim, sepeda motor telah diverifikasi melalui nomor rangka dan nomor polisi yang terdaftar atas nama korban. Untuk pisau lipat, kami menemukan sidik jari yang cocok dengan terdakwa Fahri. Jaksa, apakah pisau tersebut ditemukan langsung di tangan terdakwa atau di lokasi yang sedikit jauh dari tempat kejadian? Apakah ada saksi yang melihat terdakwa memegang pisau itu? Pisau ditemukan beberapa meter dari tempat kejadian yang mulia. Namun berdasarkan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan forensik, sidik jari terdakwa Fahri ditemukan di pegangan pisau tersebut. Interupsi Majelis Hakim. Dipersilakan. Kami keberatan. Klien kami sering berada di area tersebut dan sidik jarinya bisa saja tertinggal di pisau itu secara tidak sengaja. Tidak ada saksi yang melihat klien kami menggunakan pisau dalam peristiwa itu. Jaksa, apakah ada bukti tambahan yang bisa memperkuat bahwa pisau tersebut memang digunakan dalam tindak kekerasan pada saat kejadian? Misalnya, laporan forensik yang menunjukkan bekas darah atau bukti lain yang lebih konkret. Kami akan menyerahkan laporan forensik yang mulia, namun sidik jari terdakwa yang ditemukan di pisau serta posisi pisau yang berada dekat dengan lokasi korban merupakan bukti kuat yang mendukung dakwaan kami. Instruksi yang mulia, dipersilakan. Dengan hormat, yang mulia, pisau yang berada di sekitar lokasi tidak bisa dijadikan bukti kuat bahwa klien kami yang menggunakan pisau tersebut. Seperti yang kami katakan sebelumnya, banyak orang yang melintas di area itu dan kami meragukan keterkaitan langsung klien kami dengan barang bukti ini. Keberatan dicatat. Namun, barang bukti tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Kita akan menunggu laporan forensik lebih lanjut. Adakah saksi lain yang dihadirkan, Jaksa? Ya Majelis Hakim, kami akan menghadirkan saksi kedua yaitu seorang penyidik dari kepolisian yang terlibat dalam pengumpulan barang bukti di TKP. Silakan hadirkan saksi kedua. Saksi pertama, Saudara Nina, dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Dan kepada saksi kedua, Saudara Fahri, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Kepada kerohaniawan, dipersilakan menempatkan diri untuk melakukan pengambilan sumpah. Saudara Fahri, silakan ikuti kata-kata saya. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, kerohaniawan dipersilakan kembali dan Saudara Fahri dipersilakan duduk. Saksi Fahri, tolong jelaskan bagaimana proses pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian. Kami tiba di tempat kejadian sekitar 30 menit setelah laporan masuk. Kami menemukan sepeda motor yang ditinggalkan oleh sang pelaku dan pisau lipat di semak-semak sekitaran 10 meter dari korban ditemukan. Kemudian kami mengambil pisau tersebut untuk sidik jari yang hasilnya cocok dengan terdakwa Fahri. Apakah ada bekas darah atau tanda-tanda perlawanan pada pisau tersebut yang mendukung bahwa senjata itu digunakan dalam aksi kekerasan? Saat ditemukan tidak ada bekas darah di pisau, namun kami yakin pisau tersebut milik terdakwa. Saksi, apakah ada saksi mata lain yang melihat terdakwa memegang pisau atau menggunakan pisau tersebut untuk mengancam korban? Tidak ada saksi mata langsung yang melihat terdakwa menggunakan pisau, namun berdasarkan posisi barang bukti dan sidik jari yang ditemukan, kami yakin pisau itu milik terdakwa. Jadi, hanya berdasarkan sidik jari dan posisi pisau, Anda menyimpulkan bahwa terdakwa menggunakan senjata tersebut. Apakah ada penyelidikan lebih lanjut yang menguatkan asumsi ini? Benar yang mulia, kami juga mendapatkan informasi dari beberapa warga
yang melihat terdakwa di sekitaran area kejadian sebelum dan setelah peristiwa berlangsung. Instruksi Majelis Hakim dipersilakan. Keterangan dari penyidik ini tidak cukup kuat. Baik, keterangan penyidik telah didengarkan dan kami akan mempertimbangkan semua bukti yang telah diajukan. Sidang hari ini ditunda beberapa menit. Baik, kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan pemeriksaan barang bukti atau saksi dari terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait barang bukti ini? Majelis Hakim, kami ingin mempertanyakan lebih lanjut terkait sepeda motor yang diajukan sebagai barang bukti. Sepeda motor tersebut memang milik korban, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa klien kami, Abi, mengendarai atau terlibat langsung dalam perampasan motor tersebut. Klien kami tidak pernah terlihat mengendarai sepeda motor, dan tidak ada saksi yang mengonfirmasi bahwa klien kami berada di lokasi saat motor diambil. Itu pernyataan yang menarik, jaksa. Apakah ada bukti lain yang mengaitkan terdakwa Abi dengan motor yang dirampas ini? Terima kasih Yang Mulia. Kami memiliki keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa Abi terlihat bersama Fahri saat peristiwa terjadi. Meski dia tidak secara langsung mengendarai motor korban, keterlibatannya dalam tindak pidana ini jelas terlihat dari fakta bahwa mereka bersama-sama sebelum dan sesudah kejadian. Kami juga memiliki bukti komunikasi antara kedua terdakwa yang mengindikasikan rencana perampasan motor ini. Instruksi Yang Mulia dipersilakan. Majelis Hakim, kami mohon agar percakapan tersebut diperiksa lebih lanjut. Tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa percakapan itu berkaitan langsung dengan tindakan kriminal. Klien kami hanya berbicara tentang pertemuan biasa. Tidak ada niatan atau rencana untuk melakukan kejahatan. Saya ingin klarifikasi jaksa. Apakah percakapan ini dilakukan tepat sebelum peristiwa terjadi atau ini hanya percakapan umum terdakwa? Apakah percakapan tersebut bisa diartikan sebuah rencana? Percakapan tersebut terjadi beberapa jam sebelum kejadian. Yang Mulia, dalam percakapan itu mereka menyebutkan perjalanan malam dan sesuatu yang besar akan terjadi, yang kami tafsirkan sebagai perencana aksi pembegalan ini. Penafsiran tersebut bisa jadi terlalu luas jika percakapan tersebut tidak klasik. Bukti lain perlu mendukung untuk menegaskan adanya niat kriminal. Apakah Anda memiliki bukti yang lebih konkret tentang keterlibatan Abi dalam tindakan kekerasan ini? Untuk saat ini Yang Mulia, kami mengandalkan saksi yang melihat Abi bersama Fahri sebelum kejadian, serta percakapan tersebut. Baik, ini akan kita bahas lebih dalam. Namun, ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada pihak terdakwa. Saudara Fahri, apakah saudara mengakui bahwa pisau tersebut adalah milik saudara? Tidak Yang Mulia, pisau itu bukan milik saya. Saya sering berada di daerah itu, tapi saya tidak membawa pisau tersebut. Saya tidak tahu bagaimana sidik jari saya berada di sana. Saudara Fahri, jika pisau bukan milik Anda, bisa jelaskan bagaimana sidik jari Anda bisa ada di pisau yang ditemukan di TKP? Saya benar-benar tidak tahu Yang Mulia. Kemungkinan besar saya pernah memegang pisau tersebut. Instruksi Yang Mulia dipersilakan. Majelis Hakim, klien kami tidak pernah terlibat dalam kekerasan apapun dan tidak ada bukti yang kuat menghubungkan dia dengan tindakan pembegalan ini secara langsung. Baik, kami akan mempertimbangkan semua keterangan ini. Tetapi sebelum kita tutup sidang hari ini, saya ingin mendengarkan pendapat dari hakim anggota mengenai kelanjutan pemeriksaan. Silakan hakim anggota, apa pandangan Anda sejauh ini? Terima kasih Yang Mulia. Saya merasa bahwa keterangan dari jaksa dan saksi yang sudah didengar, terutama terkait barang bukti, pisau dan percakapan antara terdakwa. Saya sependapat dengan hakim anggota satu. Baik, dengan mempertimbangkan pendapat dari kedua hakim anggota, kami sepakat bahwa pada sidang selanjutnya kita akan membacakan kesimpulan dan keputusan. Kita cukupkan sidang hari ini. Sidang selanjutnya akan ditunda hingga minggu depan. Baik, sidang ditutup sementara. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada hari dan waktu yang akan ditentukan. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
pihak saya ucapkan terima kasih